Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Terhadap dua orang yang mengerjakan yang keji antara kamu, maka kamu sakitilah keduanya. Tetapi jika mereka telah tobat dan memperbaiki diri, maka hendaklah kamu berpaling dari mereka keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Sekarang laki-laki. Terhadap dua orang yang mengerjakan yang keji antara kamu, kamu di sini ialah laki-laki, maka kamu sakitilah keduanya. Di sini hampir tidak ada perselisihan pendapat antara ahli tafsir, yaitu dua orang laki-laki yang berbuat keji perbuatan umat Nabi Lut atau Sodom dan Gomurah. Laki-laki memperbini laki-laki. Mereka pun wajib dihukum. Kesalahan mereka sama besar dengan kesalahan perempuan tersebut di atas, yang dikuatkan penafsirannya oleh Abu Muslim. Karena kalau laki-laki tidak lagi suka kepada perempuan dan perempuan tidak suka lagi kepada laki-laki, tandanya masyarakat itu sudah sangat rusak moralnya, hancur akhlaknya. Mereka disuruh sakiti, yaitu dihukum. Oleh karena hal itu tidak pernah kejadian pada zaman Rasulullah sendiri. Tidaklah orang menampakkan contoh hukum apa yang pantas dilakukan kepada mereka. Jika kedapatan, akan tetapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi hal ini dalam tentara di bawah komando Khalid bin Walid. Dengan persetujuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khalid menghukum mereka dengan dibakar. Mungkin hukum sekeras itu sebab Khalid sedang berperang dan takut akan hal ini menular kepada yang lain sehingga patah semangat perang. Lanjutan ayat ialah tetapi jika mereka telah tobat dan memperbaiki diri, maka hendaklah kamu berpaling dari kepada mereka keduanya. Dengan sambungan ini kita mengerti bahwa cara bagaimana menjatuhkan hukum sakitilah mereka terserah kepada kebijaksanaan hakim. Artinya adalah misalnya anak-anak muda yang terlanjur berbuat perangai keji ini karena tidak tertahan syahwat, tetapi belum jadi penyakit. Mereka diberi hukum yang setimpal, dirotani dan sebagainya, lalu dihajar dan dididik. Dipisahkan dari tempat yang membahayakan karena pergaulan muda sama muda sampai mereka sembuh. Setelah kelihatan ada perubahan karena mereka telah tobat dan telah diperbaikinya dirinya, telah dibersihkannya dengan amal yang baik atau segera menikah, cukuplah menyakiti mereka sekadarnya saja. Oleh sebab itu, cara hakim menghukum dan menyakiti mereka benar-benar ditilik dengan bijaksana. Yang baru telanjur diajak baik-baik, baik dengan mulut maupun dengan rotan, atau dengan dipenjarakan sampai mereka insaf dan berubah perangainya menjadi baik. Sebab kadang-kadang mereka berbuat demikian adalah karena nafsu yang belum terkendalikan, karena darah yang masih muda. Pendidik hendaklah berusaha membangunkan jiwa mereka kembali, sehingga kesesal yang tumbuh karena keterlanjuran itu dapat memperbaiki haluan hidup mereka selanjutnya. Kalau mereka telah kelihatan berubah, kata ayat dengan tegasnya, berpalinglah dari mereka. Amat halus kandungan kata ini. Berpalinglah dari mereka. Jangan disebut dan jangan dibangkit-bangkit juga. Karena tobat bisa benar-benar menumbuhkan semangat baru yang lebih baik untuk mereka akan menempuh jalan yang baik selanjutnya. Di ujung ayat Allah menegaskan, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa orang-orang yang telah bertobat
Jika benar-benar telah tobat, mudah sajalah bagi Allah mengampuninya. Sebab Allah Maha Penyayang. Allah memberi kesempatan bagi hambanya memperbaiki diri. Tetapi memang sejarah dunia sejak zaman purbakala, baik Yunani, Mesir kuno maupun Babylon, sampai kepada sejarah Arab, sampai pun kepada sejarah Eropa zaman modern, menunjukkan gejala kerusakan akhlak dan kejatuhan budi karena kemewahan hidup, sehingga timbullah penyakit yang disebut homoseksualitas. Orang perempuan berzina sesama perempuan, laki-laki berzina sesama laki-laki. Perbuatan yang amat keji dan nista. Pada zaman purbakala terkenalah kaum Nabi Lut, negeri Sodom, dan Gomorrah. Kita ingat pula bagaimana malu yang tercoreng di kening pemerintahan kolonial Belanda dekat-dekat akan jatuh karena terdapat orang-orang besar berpangkat tinggi dijangkiti penyakit menyetubui anak laki-laki. Kedua ayat ini telah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya sebelum menjadi penyakit umum, lekas-lekas diberantas dengan mengurung yang perempuan biar sampai mati. Karena kalau dibiarkan mereka keluar rumah juga, penyakit ini bisa berlarut-larut dan menjangkiti yang lain. Yang tidak bersuami, terutama yang masih perawan, tahan di rumah sambil mendidik dan diobati, serta lekas dipersuamikan. Orang laki-laki yang berbuat demikian disakiti, artinya dihukum, entah dipenjarakan atau dirotani atau dikata-katai, dicaci maki. Moga-moga belum sampai menjadi penyakit. Moga-moga hanya dorongan nafsu muda yang tidak tertahan-tahan yang dapat diperbaiki kembali dengan tuntunan nasihat yang baik. Akan tetapi kalau sudah menjadi penyakit, setuju kita dengan sikap Sayyidina Khalid bin Walid yang membakar orang itu sampai mati. Di sini pula kita teringat akan cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, yaitu setelah dilihatnya anak laki-lakinya sudah dewasa, sudah ada tanda-tanda bangkit syahwatnya. Menurut penglihatan beliau, segeralah anak itu dinikahkan.